Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin satu putaran, sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal deh kemenangan itu. Nggak perlu ada Anies nongol, itu sudah ke situ pendukung Anies. Tapi begitu Anies nongol, minoritasnya kabur. Itu yang saya bilang, dikira suhu ternyata cupu itu. Dan ini adalah salah langkah besar. Biasa aja ya. Tapi Pak Anies baca? Baca dan gini, kalau komentar itu yang substantif, jadiin catatan buat kita. Yang marah-marah itu urusan dia, nggak bisa ngelola perasaan dia sendiri. Jadi bukan urusan saya gitu. Jadi nggak ada beban juga gitu. Dan komentar adalah refleksi yang mengomentari, bukan refleksi yang dikomentari. Refleksi yang mengomentari. Ya kan ini cerminan dia. Benar. Itu kira-kiranya. Jadi nggak perlu dianggap pusing. Haters gonna hate juga. Gini, saya jarang sekali pakai istilah itu juga. Oh ya. Barangkali saya nggak pernah pakai istilah itu. Apa haters Pak Anies? Ngutip aja saya nggak mau. Nggak mau. Jadi apa Pak Anies sebutnya? Ya komentar aja. Oh. Komentar. Dan komentar bisa positif, bisa negatif. Dan ini adalah sesuatu yang dari dulu sudah ada. Jadi hanum kalau ada yang bilang sekarang kita hidup di dunia sosmed, komentar orang keras-keras. Memang tahun 70-an gak ada yang keras-keras. Memang tahun 50-an gak ada yang keras-keras. Tapi Keras. kondisinya beda Pak Anies. Saat itu nggak ada sosial media juga. Nah, Orang ini nggak langsung gampang. ini bedanya. Bedanya kalau sekarang kedengeran, kalau dulu enggak. Bener. Itu bedanya. Senyap aja. Iya, jadi kalau dulu memang di warung kopi nggak diomongin. Ini namanya orang di wilayah publik itu pasti diomongin. Gibah semua isinya. Dilihat positifnya, dilihat negatifnya, dilebih-lebihkan apapun, dan itu ya bagian dari sesuatu yang dari dulu ada. Jadi saya melihat ini bukan sebagai sesuatu yang harus dipikirkan ekstra. Yang saya lebih pikirkan apa yang saya kerjakan ini sesuai tidak dengan yang seharusnya, berdampak tidak untuk masyarakat. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan daripada apa yang ditulis oleh orang di sosial media hari ini. Seperti saya kemarin bertugas di Jakarta 5 tahun. Biarlah itu menjadi fakta. Nanti sekarang orang menengok terus itu. Apa kebijakan soal jalur sepeda, apa kebijakan tentang trotoar, kebijakan transportasi umum. Waktu itu barangkali menjadi keramaian. Kita bikin trotoar tuh ramai betul waktu itu. Heboh. Sekarang trotoar mau dibongkar, ramai warga mempertahankan trotoar. Jadi kami melihat bahwa ini ada sebuah perjalanan panjang yang pasti selalu ada komentar. Bagian kita memastikan pekerjaan dijalankan dengan benar. Manfaat yang kita harapkan diterima masyarakat juga. Yaitu bagian dari kenyataan berada di wilayah politik. Itu kenyataan begitu, dari dulu juga begitu. Dan tokoh-tokoh bangsa kita juga mengalami begitu semua, Bang. Dipuji, juga dicaci, juga ditentang. Justru kita harus bisa fokus pada hal baik apa yang akan dikerjakan, hal benar apa yang kerja. Itu yang menjadi fokus saya, dan itu yang jadi kalau bisa dibilang penjaga gitu dalam menghadapi perbenturan opini yang sering muncul di masyarakat. Prinsip yang harus dipegang itu apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Relax saja. Kerjakan yang menurut kita adalah benar, memberikan manfaat bagi orang banyak. Adapun hari ini bisa dipuji, bisa ditentang, bisa dikritik, tapi bila manfaat itu dirasakan, ya publik juga nanti akan menilai. Ngobrol sama-sama, sudah lama tidak nyapa, dan sekarang senang sekali bisa ngobrol tanpa batasan, tanpa delay. Kalau biasanya kalau ngobrol sama Tom tuh harus pakai appointment, minta izin, formulir masukin. formulir. So Tom, it's nice to have you back. It's amazing to be back. Jadi Alhamdulillah. nggak bisa berkata-kata ya.
apa Terima kasih saya for terima being kasih. strong, terima kasih for tangguh, tabah, tahan, dan melewati yang berat-berat, melewati yang sulit-sulit, yang mungkin sebagian besar kita membayangkan pun nggak bisa, membayangkan pun akan sulit, menjalaninya tentu lebih susah lagi gitu ya. Jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol, dan mungkin Tom bisa mulai cerita, Tom. Siap. Kan yang paling banyak ceritanya sekarang Tom. Banyak cerita. Ya, Gimana? mumpung masih fresh ya dalam memori. Eh, ya, Gimana pengalamannya, Tom? Mungkin begini. Mungkin cerita Gimana? sedikit. hmm, Waktu pertama kali ditahan. hmm, Oke, itu kan 29 Oktober, Oktober. betul, malam hari Iya. Tom itu waktu itu pemeriksaan ketiga kan? keempat. Keempat. Nah, kita selalu ngikutin pemeriksaan berangkat, pulang, berangkat, Betul, pulang. betul. Kali itu Hmm, nggak pulang. hmm. Sore nggak ada kabar Tom keluar. Toto muncul berita konferensi pers. Ceritain Tom, apa yang dirasakan Tom, pengalaman itu? Jadi sudah selesai pemeriksaan ya kan, di siang hari, sore hari. Terus saya ditinggal dalam ruangan pemeriksaan mungkin 3 jam, 4 jam, dan nggak ada kabar. Juga ditinggal sendirian, Nggak ada kabar sih tuh. nggak ada kabar sama sekali. Terus cuman ke toilet mungkin 2 kali. Oke. Kan di lantai ruangan pemeriksaan tidak boleh bawa alat komunikasi ya. Jadi HP disimpan di locker. Jadi juga nggak bisa komunikasi. Terus malam hari ya, saya juga udah kurang ingat ya jam berapa tuh, jam 7 jam 8 kan, tiba-tiba ya petugas pejabat kembali ke ruang pemeriksaan bilang, menyampaikan ya setelah rapat pimpinan memutuskan untuk menyatakan Bapak tersangka, Bapak akan segera ditahan. Gitu. Ya karena kita udah tahu ini risiko politik, seperti yang istilah yang saya pakai ya selama ini, kaget nggak kaget kan. Jadi pasti shock. Seberapa siap pun kita itu memang kejadian itu udah pasti shock ya kan. Terus langsung dibacakan form of yang standar ya kan, berita acara penahanan, langsung didatangkan dokter biasaan untuk tes kesehatan. Dan kemudian juga disodorkan penasihat hukum dari Kejaksaan. Jadi dia penasihat hukum yang belum pernah saya kenal, yang pernah saya temui, dan saya dikasih tahu bahwa ini rutin ya, ini biasa, karena ini mendadak, tentunya saya belum siap. Soalnya Tom ketika datang tidak pernah bawa pengacara. Betul. Itu juga selalu yang jadi pertanyaan banyak orang, Tom. Ketika habis ditangkap itu kan kita kontak dengan lawyer ya. Iya. Semuanya heran, kok bisa Tom berangkat nggak pakai pengacara? Apa itu Tom? Ya memang tidak ada masalah. tidak merasa ada masalah ya kan. Saya berpikir saya dihadirkan untuk sebagai semacam narasumber atau saksi ya kan, menceritakan fakta-fakta 9 tahun yang lalu ya. Jadi nggak merasa bakal ditersangkakan. Betul. Memang pasti curiga, pasti ada feeling wah ini pasti ada risiko, politik. dibui ya kan, diciduk. Cuman kan ya kita berprasangka baik ya, kita mencoba untuk positive thinking. Jadi memang ke sana nggak bawa lawyer, nggak bawa siapa-siapa. Ya. Ya prosedur sudah selesai dengan formulir segala macam, ya dikenakan rompi merah jambu yang rompi pink dan borgol ya kan? Dan yang di kepala saya ya cuma ada dua pilihan kan, kayak nangis atau senyum. Ya dan somehow entah kenapa ya pilihan yang ya sudah
Senyum. terlihat ya senyum, kita senyum. Ya. Dan saya pernah menyampaikan ya yang masuk di kepala saya, himbauan istri saya dan Siska, Apa itu? bahwa apapun yang terjadi selalu harus bersinar, selalu terus bersinar, terus adem gitu ya. Jadi ya saya tahu bahwa dalam perkara lain mungkin apa begitu tersangka senyum bisa memicu reaksi negatif dari publik ya. Tapi sekali lagi entah kenapa itu yang menjadi pilihan ya, yang masuk di kepala saya, dan malam itu juga diantarkan ke rumah tahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Itu sarana tahanan yang agak kecil ya. Tempatnya Ya, di mana tuh? di TB Simatupang di selatan. Dan hanya satu koridor, 8 kamar, kapasitas total 14 orang. Yang tergolong rumah tahanan yang cukup kecil ya. Beda sekali dengan lapas Cipinang, mana saya menghabiskan minggu terakhir ya. Saya dalam tahanan itu lapas dengan 4.000 tahanan, ya kan? Ya, beda Seperti sekali kota ya, kecil, Tom. beda. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik ya, bagaimana perlakuan para termul ini terhadap Anies, teman-teman. Gerombolan termul ini, ya salah satunya ada Kodari yang selalu menyerang Anies. Teringat apa yang dikatakan Kodari beberapa waktu lalu, bahwa Anies ini ternyata cupu, teman. Dikira suhu, ternyata cupu. Dan ini menarik perhatian para pendukung Anies ya, yang tidak terima dengan pernyataan dari Kodari ini. Ini setelah Pilpres dan sebelum Pilkada ya. Bagaimana Kodari selalu meremehkan Anies Baswedan. Dan apa yang terjadi saat ini? Anies semakin dicintai, Anies semakin ditakuti, dikagumi. Ya kan? Kodari ini dulu adalah seorang yang di lembaga survei ya, kemudian masuk politik praktis, teman-teman, mendukung Prabowo, dan kemudian mendapat jabatan sebagai staf kepresidenan ya, dan sekarang juga ada banyak jabatannya. Apa yang dicari, dikejar, akhirnya dapat juga ya. Berbeda dengan Anies Baswedan yang selalu mereka serang ya. Anies Baswedan yang katanya pengangguran malah sibuk di dunia pendidikan ya, di dunia usahanya, sosialnya, teman. Pak Anies Baswedan semakin kuat ya. Kalau kita melihat bagaimana Anies selalu ke luar negeri ya, beliau memberikan dan bermanfaat bagi orang lain, tidak pernah nyinyir kepada orang lain. Anies Baswedan tetap menjaga tutur katanya, hatinya, pikirannya, teman. Itulah contoh pemimpin sejati ya. Suatu saat nanti Anies akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian?